Salam Kerahiman. 11 Juni kita akan baca dari Diary 423. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 423. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena segala sesuatu, dan muliakanlah kerahimannya, karena kebaikannya tak berkesudahan. Segala sesuatu akan berlalu, tetapi kerahimannya tanpa batas dan tanpa akhir. Sungguh, kejahatan akan berakhir, tetapi kerahiman tidak mengenal akhir. Ya Allahku, bahkan dalam hukuman-hukuman yang Engkau turunkan atas bumi, aku melihat lubuk kerahiman-Mu, sebab dengan menghukum kami di bumi, Engkau membebaskan kami dari hukuman abadi. Bersukacitalah, hai semua makhluk, karena kamu lebih dekat dengan Allah yang Maha Rahim daripada seorang bayi dengan hati ibunya. Ya Allah, bagi para pendosa berat yang menyesal dengan tulus hati, Engkau adalah sang kerahiman sendiri. Semakin berat kejahatan pendosa, semakin besar haknya untuk mendapatkan kerahiman Allah. 423. Suster Faustina mengajar kita, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, karena segala sesuatu. Jadi bukan hanya hal-hal yang menggembirakan, tapi Suster Faustina minta kepada jiwanya, pujilah Tuhan. Karena segala sesuatu. Muliakanlah kerahimannya. Karena kebaikan yang tidak berkesudahan, ya. Jadi ayo kita mulai doa-doa pagi kita dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku, atas segala sesuatu. Muliakanlah kerahimannya, karena kebaikannya tidak berkesudahan. Segala sesuatu akan berlalu. Apa yang kekal di dunia ini? Kekayaan bisa berlalu. Kekuasaan, kita lihat ya, betapa banyak orang berkuasa akhirnya jatuh. Orang yang kaya mungkin turunan diberikan kepada anaknya, diberikan kepada cucunya, juga akhirnya jatuh. Nama besar, waktu dia hidup namanya besar. Setelah meninggal mungkin anak-anaknya masih kenal, generasi anaknya. Generasi cucunya mungkin udah nggak tahu itu siapa. Apalagi generasi cicitnya, siapa itu? Dan seandainya jadi tahu pun, ya who cares katanya ya, siapa peduli. Segala sesuatu akan berlalu. Kekayaan, kekuasaan, nama besar, nggak ada yang kekal. Semuanya akan berlalu. Tapi kerahimannya tanpa batas dan tanpa akhir. Kerahiman Tuhan akan selalu ada.
kejahatan akan berakhir. Kalau kita lihat film juga ya, kalau cerita itu ada yang jahat, ada yang baik. Di akhir film biasanya yang jahat kalah, yang baik menang. Dan memang benar, kejahatan itu akan berakhir. Jadi kita juga harus punya iman, Tuhan itu nggak tinggal diam. Kejahatan akan berakhir, tapi kerahimannya tidak mengenal akhir. Saya pernah cerita ya, yang soal ada orang keluar dari penjara, dia cari kerjaan, nggak dapat kerjaan, akhirnya dia numpang tidur di rumah uskup. Besok paginya dia mencuri barang-barang uskup, ketangkap sama polisi dibawa lagi ke uskup. Apa yang dilakukan oleh uskup? Berarti jahat kan? Si pencuri ini sudah di penjara, keluar dari penjara, dia mencuri lagi, tetap jahat kan? Tapi apa yang dilakukan oleh uskup? Dia nggak menghukum, nggak bilang masukin lagi ke penjara. Memang ini orang nggak tahu diri, udah dikasih kebaikan, bukannya terima kasih, tapi malah mencuri lagi. Enggak. Bapak uskup ini dipengaruhi oleh kerahimannya Tuhan. Dia nggak menyalahkan si pencuri ini, malah membela dalam tanda kutip. Oh, dia nggak mencuri, itu barang-barang memang saya kasih. Bahkan kamu lupa ya, ini satu tempat lilin mau saya kasih lagi ke kamu. Sehingga polisi yang tadinya mau nangkap pencuri nggak jadi. Karena memang uskupnya bilang enggak, orang ini nggak mencuri. Orang ini membawa barang yang memang saya kasih. Akhirnya si pencuri bertobat, kejahatan berakhir. Dia akhirnya menjadi orang yang bertobat, orang yang baik, hidup benar. Dia akhirnya mengakhiri hidupnya di salah satu biara sampai umur 89 tahun, ya, kalau nggak salah ceritanya seperti itu. Jadi sekarang kita nih belajar, mau akhiri kejahatan, bisa dengan kita memberikan kerahimannya Tuhan, dengan mengampuni, dengan memaafkan, dengan menarik dia supaya jangan makin kejeblos. Kejahatan berakhir, tapi kerahimannya tidak akan pernah berakhir. Nah, kita-kita nih para devosan kerahiman, jadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk supaya orang-orang yang jahat itu merasakan kerahiman Tuhan. Pernah ya dibahas, Tuhan itu benci sama dosanya manusia, tapi Tuhan tetap sayang sama pendosanya. Ada satu cerita, tentara Jerman luka parah, dia udah sekarat, udah mau mati, ya. Ini waktu zaman Nazi ya, dia udah mau mati, dia luka parah, terus dia bilang, saya perlu orang Yahudi, saya mau ngaku dosa sama orang Yahudi, katanya gitu. Jadi si suster ini peduli, orang udah sekarat mau mati, apa yang diinginkan berusaha dipenuhi. Jadi suster ini coba-coba cari, ternyata ada di situ ada orang Yahudi. Dia tanya, kamu orang Yahudi? Iya, saya orang Yahudi. Udah sini, saya perlu. Nah, suster ini membawa orang Yahudi itu ke tentara Jerman. Tentara Jerman luka parah, mukanya semua ditutupin sama plester sama apa, pokoknya mukanya ketutup semua, cuma kelihatan matanya aja. Terus tentara Jerman itu bilang, kamu Yahudi? Iya, saya Yahudi. Dia bilang, saya perlu orang Yahudi karena saya mau minta ampun, mau minta maaf karena saya berdosa besar terhadap orang-orang Yahudi khususnya. Jadi saya dulu waktu kecil ini saya orang Katolik. Tapi begitu zaman perang, dia bergabung sama tentara Hitler, tentara Nazi. Jadi dia akhirnya dapat tugas perang. Jadi dia punya tugas, salah satunya pernah satu kejadian, dia menggerebek satu rumah, semua orang Yahudi dimasukin ke dalam rumah itu, dia bilang kira-kira ada 300 orang, semuanya masuk ke dalam rumah itu, rumahnya itu dikunci, digranat, dibakar, biar semua orang Yahudi mati di dalam rumah itu, dia bilang gitu. Dan dia bilang, nggak boleh ada yang keluar rumah, kalau keluar rumah sama dia ditembak, katanya gitu.
Ya bukan dia sendiri ya, sama tentara-tentara Nazi lainnya. Waktu rumah itu digranat, dibom, dibakar, ada yang keluar karena panas kan di dalam. Dia lihat ada seorang bapak sedang menggendong anaknya. Dan tangan satunya berusaha nutupin matanya si anak karena itu kan panas gitu ya. Terus dia lihat di sebelahnya ada seorang perempuan. Dia pikir itu pasti istrinya. Tapi karena dia keluar, memang syaratnya kalau keluar ditembak, akhirnya ditembakin, semua ditembakin, mati semua. Itu dia ceritakan pada orang Yahudi itu, dia bilang, saya bersalah, saya berdosa, saya udah sekarat, saya mau minta ampun. Saya nggak mungkin bisa minta ampun sama orang, dan saya sekarang bersyukur karena ternyata dari segitu banyak orang saya bisa menemukan orang Yahudi dan saya mau minta ampun. Nah giliran si orang Yahudi ini, dia langsung ingat bagaimana mamahnya atau neneknya ditembak mati di depan dia. Dia juga ingat betapa besar penderitaan dia dan syukur-syukur dia nggak mati, dia masih hidup. Jadi waktu tentara ini mau minta ampun sama dia, pertama dia kaget, dia bingung, dia marah, dia kesel, dia diem aja, ya. Nggak lama orang Yahudi ini pergi tanpa memberi ampun kepada si tentara Jerman tersebut. Dia pergi, dia bercerita sama teman-teman Yahudi lainnya. Waktu dia bercerita, dia katakan ceritanya ya, dan orang-orang Yahudi itu bilang, ya benar, kamu jangan ampunin dia, itu orang kurang ajar, berdosa, nyiksa kita, membunuh kita semua, seenaknya aja, biadab, dan seterusnya. Sesaat dia merasa terhibur, apa yang dia lakukan itu benar. Tapi ingat, ada suara hati nggak damai, nggak tenang. Dia merasa, kenapa dia nggak ampuni orang ini? Dia ingat Yesus aja ampuni semua orang yang berdosa yang menganiaya dia. Bahkan Yesus berdoa buat orang-orang yang menganiaya dia. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya siapa? Saya ini pendosa. Kok saya nggak bisa ampuni orang yang mau minta ampun? Dan dia hidup dalam penyesalan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Ada orang mau minta maaf sama kita, kitanya keras, kitanya pikir egois, sakit hatinya segala macam, ingat. Dan tidak ada pengampunan, dan misalnya kemudian orang itu meninggal. Bagaimana kita? Apakah kita anak Tuhan? Apakah kita melaksanakan apa yang Tuhan minta? Mengampuni. Siapa saya? Tuhan bilang jangan menghakimi. Ya. Kita belajar dari cerita-cerita tersebut. Dan Faustina katakan lagi, engkau menghukum kami. Dengan menghukum kami di bumi ini, engkau membebaskan kami dari hukuman abadi. Jadi kalau kita di bumi ini mengalami penderitaan, itu enggak ada yang sia-sia. Waduh, hidup saya kok susah terus ya, orang lain kok hidupnya enak ya. Ada satu cerita, ada satu ibu bilang sama saya gini, dulu waktu saya belum bertobat, hidup saya kok enak ya, nyaman-nyaman aja. Nggak pernah pikir susah, nggak pernah mengalami kesulitan ini, kesulitan itu. Tapi begitu ikut Tuhan, kok kayaknya semua serba susah. Hidup jadi susah. Sedangkan saya lihat orang lain yang nggak cari Tuhan, hidupnya makin makmur. Karena si ibu ini dulu ceritanya suka pergi ke Gunung Kawi. Dia cerita bahwa mereka berdua sama-sama ke Gunung Kawi. Nah si ibu ini sudah bertobat, sedangkan temannya belum, tapi hidupnya makin makmur. Kok dia yang udah ikut Tuhan, bukannya hidup senang, malah hidup susah. Terus saya bilang, nggak tahu ya dapat pencerahan dari mana. Tapi saya bilang, loh ibu, mungkin Tuhan lagi membersihkan ibu tuh luar dalam. Segala harta yang ibu dapat, mungkin dapatnya dengan hal yang nggak benar.
pergi ke Gunung Kawi, saya nggak tahu juga ya harta apa. Tapi itu lagi dibersihkan. Makanya hartanya jadi habis, hilang. Tapi itulah proses dibersihkan. Jadi udah nggak ada riwayat-riwayat seperti itu. Yang penting Tuhan juga mau lihat ibu apakah benar-benar mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Kita nggak usah lihat rumah tangga lain. Kita nggak perlu lihat orang lain. Kita nggak tahu kehidupan nanti nggak tahu. Yang penting kita sudah terima Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara kita. Caranya Tuhan memelihara ya terserah Tuhan. Tapi itulah misteri kehidupan. Jangan bandingkan, jangan berpikir ikut Tuhan itu jadi enak, jadi kaya, jadi berkuasa, tapi serahkan semuanya pada Tuhan. Ya, di sini dikatakan Engkau menghukum kami di bumi supaya membebaskan kami dari hukuman abadi. Saya mau cerita, mungkin cerita ini sudah pernah didengar ya, tapi saya pikir ada kaitannya. Ada yang sedang sakit, sekarat, menderita sekali. Jadi malaikat Tuhan datang, tanya, kamu mau menderita seperti ini sepanjang tahun, 1 tahun di bumi, atau 1 hari aja di purgatorium? Dia bilang, oh saya pilih 1 hari aja di purgatorium, daripada dia menderita terus ya, hidup nggak mati nggak barangkali. Jadi dia pilih, udahlah saya mati aja 1 hari di purgatorium, udah itu saya tidak perlu lagi merasakan kesusahan, kesakitan. Oke, malaikat bilang, dia ditaruhlah di purgatorium. Nggak berapa lama, malaikat itu datang lagi, mau lihat nih. Wah, si yang sakit ini teriak-teriak, marah-marah. Malaikat, kamu bohong sama saya. Kamu janjinya kan 1 hari. Saya nih sudah 20 tahun ada di purgatorium, kok menderita terus? Malaikat itu bilang, tenang dulu. Kamu nih baru sebentar di purgatorium. Bahkan badan kamu di pembaringan aja masih hangat. Kita bisa kira-kira ya, berapa menit, berapa jam barangkali. Jadi badan dia itu di ranjangnya aja masih hangat. Hitungan jam kali ya. Tapi si orang sakit ini di purgatorium sudah merasakan penderitaan selama 20 tahun. Akhirnya dia bilang, waduh kalau kayak gitu enggak dah. Saya lebih baik menderita saja di bumi. 1 tahun lagi saya menderita nggak apa-apa. Daripada saya menderita di purgatorium. Yang saya pikir udah 20 tahun padahal sehari juga belum. Akhirnya orang sakit ini hidup lagi dalam tanda kutip. Dan dia mensyukuri sakitnya. Dia bilang, ya Tuhan lebih baik saya menderita di bumi 1 tahun lagi. Daripada saya menderita 1 hari di purgatorium. Dan kesimpulan akhir dari si sakit ini bahwa ternyata penderitaan di bumi, sakit penyakit yang dia diderita di bumi itu adalah proses dia disucikan, proses dia menjadi suci. Sehingga di sini dikatakan oleh Suster Faustina, dengan menghukum kami di bumi, Engkau membebaskan kami dari hukuman abadi. Kalau mau cerita lagi yang lain, kita tahu ya cerita orang kaya dan Lazarus. Di situ orang kaya nggak diceritakan dia jahat, dia cuma hidup nyaman dengan baju yang bagus, baju yang mewah, punya rumah besar. Sementara di depan rumahnya ada pengemis yang banyak boroknya, bahkan dijilatin oleh anjing. Kalau kita tahu cerita tersebut, setelah dua-duanya mati, Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu mohon-mohon, Lazarus celupin 1 jari aja, 1 tetes air buat membuat dia yang kepanasan itu supaya menjadi sejuk. Apakah ini ada kaitan dengan apa yang dikatakan oleh Suster Faustina? Dengan menghukum kami di bumi ini, Engkau membebaskan kami dari hukuman abadi. Bersukacitalah hai semua makhluk, karena kamu lebih dekat dengan Allah yang Maha Rahim daripada bayi dengan hati ibunya. Allah yang Maha Rahim itu bukan Allah yang jauh, Allah yang enggak terjangkau.
Tapi Allah yang Maha Rahim itu adalah Allah yang dekat sekali. Bahkan dia memeluk kita, menjaga kita. Suster Faustina memberikan perbandingan, lebih dekat dengan Allah yang Maha Rahim daripada ibu yang dengan bayinya. Antara si bayi dengan hati ibunya. Ya. Kalau ibu itu sedang, kita bicara bayi berarti yang bisa masih menyusui ya. Kalau bayi itu lagi menyusu pada ibunya, dekat sekali kan dengan hati ibunya, bahkan mungkin bisa dengar denyut jantung ibunya. Tapi di sini Tuhan bilang, mengkonfirmasi melalui Suster Faustina, bersukacitalah hai semua makhluk, karena kamu lebih dekat dengan Allah daripada bayi itu dengan hati ibunya. Dan bagi pendosa yang berat menyesal dengan sepenuh hati, akan diampuni segala dosanya karena Yesus itu adalah sang kerahiman itu sendiri. Yesus juga ada banyak janji ya, kasih tahu bahwa orang itu berdosa berat sekali, asal satu kali aja doa koronka dengan sungguh-sungguh, dia juga memperoleh indulgensi yang sama. Semakin berat kejahatan pendosa, semakin besar haknya untuk mendapatkan kerahiman. Kita refleksi ke diri kita masing-masing. Kalau ada orang yang salahnya dikit-dikit, okelah kita ampuni. Tapi kalau ada orang yang berdosa berat kepada kita, gampang gak ampuni? Malah kita bilang enggak, selama-lamanya orang itu gak bakal kita ampuni. Sampai 7 turunan, saya akan ingat terus akan dosanya orang itu. Padahal di sini Yesus bilang, semakin berat kejahatan si pendosa, dia itu semakin berhak untuk memperoleh kerahimannya Tuhan. Kita sudah berdevosi kepada kerahiman ilahi. Kita yang harusnya mewartakan kerahiman Tuhan. Tapi kita yang gak mau ampuni dia. Kita yang memblokir, membuat benteng. Padahal Tuhan bilang, dia loh yang lebih berhak untuk kerahimanku daripada engkau. Nah, jangan sampai hal ini tanpa kita sadari kita lakukan. Semakin besar dosa orang itu, semakin dia berhak menerima kerahiman Tuhan. Semakin orang itu berdosa kepada kita, semakin kita harusnya berdoa buat dia supaya dia juga bisa merasakan kerahimannya Tuhan. Kita coba ya, kita berusaha. Baik, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat-Mu. Dan hari ini Engkau memberikan satu masukan lagi kepada kami, di mana kami masih sering melanggarnya. Sering kami mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami bila salahnya kecil. Tapi kalau salahnya besar, maka sulit sekali kami mengampuni mereka. Bahkan berharap terjadi sesuatu yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih melakukan hal tersebut. Sekarang kami diingatkan kembali oleh-Mu Tuhan, bahwa semakin besar dosa orang itu, semakin dia berhak atas kerahiman-Mu. Dan kami yang sudah Engkau pilih Tuhan menjadi rasul-rasul kerahiman-Mu, harusnya bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mewartakan kerahiman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Semakin mereka berdosa, semakin mampukan kami Tuhan untuk bisa mengampuni mereka. Beri kami kekuatan, beri kami rahmat-Mu. Semoga kami bisa melakukannya, bukan hanya mulut kami yang mengampuni, tapi sungguh-sungguh dari hati kami. Supaya mereka semua juga bisa merasakan kerahiman-Mu. Bunda Maria, Bunda kami semua, Engkau tahu kelemahan kami, ketidakberdayaan kami. Oleh sebab itu, berdoa syafaatlah untuk kami ya Bunda, agar kami juga bisa melaksanakan perintah-perintah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, terutama orang-orang yang sangat menyakiti kami.
Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Sepanjang